Buat para kadrun, tenanglah kalian. Kalian bisa santai sejenak. Orang yang kalian benci tetap di Pertamina. Kalian mungkin bakal mengamuk dan gebrak-gebrak meja, tinju-tinju pohon pisang, karena tidak terima kalau Ahok yang jadi kepala otorita IKN. Dalam hal ini boleh saya katakan bahwa Jokowi memang cerdik. Cerdik dalam memilih sosok, bukan dari parpol manapun. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Nusantara. Akhirnya, para kadrun bisa bernapas lega karena Ahok tidak jadi kepala otorita IKN. Mengenai siapa kepala otorita IKN Nusantara, terjawab sudah. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Presiden Jokowi membeberkan beberapa nama kandidat yang dianggap cocok. Nah, salah satunya yang menarik perhatian adalah Ahok. Nama Ahok tentu saja bikin heboh. Terlebih karena nama yang satu ini selalu berhasil bikin banyak kadrun kejang-kejang. Seperti para kadrun ini sedang terkena serangan jantung, kelojotan, dan kadang mereka ngamuk sambil menggaruk-garuk dinding. Awalnya saya pikir kalau Ahok boleh juga tuh. Apalagi kalau benaran terjadi, itu bakal bikin heboh dunia perpolitikan di tanah air. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jokowi kembali memberikan petunjuk lain. Jokowi pernah menyampaikan bahwa sejumlah kriteria bagi calon kepala otorita IKN yaitu berasal dari non-partai, mantan kepala daerah, dan memiliki latar belakang arsitek. Nah, kalau kriteria sudah seperti ini, ya nama Ahok otomatis sudah tersingkir. Karena kita tahu sendiri bahwa Ahok ini adalah kader dari PDIP. Lalu di media sosial ada beredar pesan berantai di mana disinyalir nama depan kepala otorita IKN memiliki inisialnya B. Lantas semua orang mulai berandai-andai. Kalau B ini bisa jadi Basuki Cahayapurnama. Tapi ada yang lucu. Ada yang membuat candaan lucu dengan inisial B ini. Ada yang bilang bisa jadi B ini adalah Baswedan Anis, Bamukmin Novel, atau Bahar Smith. Ini sangat kacau kalau nama-nama yang saya sebutkan tadi benaran jadi kepala otorita. Meskipun sebelumnya kita tahu PKS dengan konyolnya mengusulkan agar Anies Baswedan menjadi konsultan pembangunan IKN karena konsep sumur resapannya akan diterapkan di IKN. Tapi memang benar inisialnya B. Ternyata yang dimaksud oleh Bapak Jokowi B itu adalah Bapak Bambang Susantono. Saya belum pernah mendengar nama ini. Mungkin teman-teman juga belum pernah mendengar nama ini. Selain itu ada nama Doni Raharjo, juga ditunjuk sebagai wakil kepala otorita. Nah, penunjukan Doni Raharjo ini oleh Presiden Jokowi dinilai telah memenuhi sejumlah kriteria yang pernah disebutkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, yaitu berlatar belakang profesi arsitek. Jika disimpulkan,
Bambang Susantono memiliki kiprah panjang dalam birokrasi dan pemerintah. Sementara kalau Doni Rahajo hampir sepanjang karirnya dijalani di perusahaan swasta, yaitu di Sinarmas Group. Nah, saat ini dia menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. Dengan ditetapkannya kepala IKN yang baru, maka saya pikir yang menjadi perbincangan kita selama ini sudah selesai dan sudah jelas siapa yang memimpin IKN. Tentunya tidak ada lagi rasa penasaran akan siapa nama kepala otorita IKN. Bukan Ahok seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Saya pribadi juga sudah merasa bahwa tidak mungkin Ahok jadi kepala otorita IKN. Mengingat tugasnya di Pertamina masih sangat-sangat banyak. Ada PR besar yang menunggu diselesaikan oleh seorang Ahok. Tidak mungkin dia langsung menjadi kutu loncat, diangkat jadi kepala otorita. Padahal jabatan di Pertamina belum terbilang lama. Dengan demikian, pengumuman dua nama tersebut tidak menimbulkan kehebohan atau narasi-narasi liar yang akan berkembang. Mulus dan tidak ada kendala yang berarti. Setidaknya para kadrun bisa bernapas sedikit lega. Setelah berbulan-bulan mereka dibuat penasaran, mereka harap-harap cemas, memikirkan jangan sampai Ahok yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Mungkin sebelumnya tiap hari mereka tersiksa dengan ketakutan kalau Ahok akan jadi kepala otorita IKN. Tiap malam sering susah tidur karena mereka membayangkan wajah Ahok terus menghantui dan meneror malam mereka. Buat para kadrun, tenanglah kalian. Kalian bisa santai sejenak. Orang yang kalian benci tetap di Pertamina. Semua orang juga tahu kalau Ahok yang terpilih, kalian bakal jadi kayak cacing yang disiram atau cacing yang kena panas. Kalian mungkin bakal mengamuk dan gebrak-gebrak meja, tinju-tinju pohon pisang karena tidak terima kalau Ahok yang jadi kepala otorita IKN. Bisa jadi kalian bakal merencanakan aksi demo yang berjilid-jilid untuk menolak Ahok, sambil mencari sponsor yang mau mengerahkan logistik besar agar bisa mengalahkan logistik event MotoGP. Kalau Bambang Susantono dan Doni Rahajo, mereka tidak akan ribut. Karena salah satunya mungkin mereka tidak begitu mengenal dua orang ini. Sama juga seperti saya. Jadi tidak ada ikatan politik di masa lalu yang bisa membangkitkan emosi. Tidak kenal, maka tidak demo. Kedua nama ini kurang terekspos berita, jadi tidak ada resistensi atau penolakan yang berarti. Dalam hal ini boleh saya katakan bahwa Jokowi memang cerdik. Cerdik dalam memilih sosok bukan dari parpol manapun dan memiliki latar belakang yang kredibel dan sesuai dengan bidangnya. Terlalu riskan kalau menunjuk orang seperti Ahok. Apalagi kalau pilih saya. Akhir kata, semoga IKN lancar jaya. Investor banyak yang mau masuk dan garap IKN. Termasuk juga dengan Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Ini baru awal dan butuh proses yang sangat panjang untuk menjadikan IKN benar-benar selesai. Buat para kadrun,
Minimal mereka bisa beristirahat dengan tenang. Mungkin sekarang mereka sudah tidak insomnia lagi. Karena insomnia itu berbahaya. Karena dulu ada seorang crazy rich yang tidak bisa tidur, lalu membeli mobil di tengah malam. Obat insomnia itu mahal loh. Kadrun, mana ada uang sebanyak itu?